Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Musriatun dari SMP Negeri 1 Pekalongan. Kali ini saya akan berbagi memanfaatkan Google Classroom untuk pembelajaran. Silahkan ikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Untuk memanfaatkan layanan dari Google, kita memanfaatkan Google Classroom dengan mengklik Classroom google.com. Jika kita klik ini, kemudian kita membuat akunnya, maka inilah tampilan yang muncul di kelas Google Classroom. Ini adalah kelas-kelas yang saya ikuti dan kelas yang saya buat dengan Google Classroom. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan Google Classroom? Langkah pertama kita setelah membuat akun di Google Classroom, kita adalah membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita memanfaatkan tanda plus di pojok ini, kemudian kita klik. Ada dua pilihan di sana. Yang pertama adalah fasilitas untuk gabung ke kelas, yang berarti kita akan masuk ke kelas orang lain, dan yang kedua adalah untuk membuat kelas. Kali ini kita akan membuat kelas. Kita klik buat kelas. Ini kita beri tanda, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita isi ketika kita membuat kelas. Bagian pertama adalah memberikan nama kelas. Memberi nama kelas ini adalah wajib, jadi harus dituliskan. Misalnya, saya akan membuat kelas yang namanya kelas bahasa Indonesia 9D. Bagian ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, misalnya kita isi dengan, karena saya sekolah di SMP Negeri 1 Pekalongan, maka saya tulis menjadi SMP Negeri 1 Pekalongan. Mata pelajarannya kita sesuaikan, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ruang, karena saya mengajar di banyak ruang, maka tidak perlu kita beri ruang-ruang. Nama sudah saya terapkan di sini adalah kelas 9D. Maka cukup kita klik buat. Nah, ini adalah tampilan dari kelas yang saya buat. Nah, tadi saya menuliskan bahwa kelasnya adalah kelas Bahasa Indonesia 9D SMP Negeri 1 Pekalongan. Ini adalah kelas yang sudah berhasil dibuat. Nah, ini adalah kelas yang sudah berhasil kita buat. Tampilan header kelasnya atau temanya ini ada bermacam-macam. Ini adalah tampilan secara langsung yang begitu kita klik buat, maka itu adalah tampilan diberikan. Tetapi kita sebenarnya punya kesempatan untuk mengganti tema atau mengganti headernya. Mari kita cermati. Di pojok sini ada dua pilihan untuk bisa mengganti tema. Yang pertama, bisa memilih tema. Kalau memilih tema, berarti kita bisa mengambil dari
apa yang tersedia di Google Classroom. Nah, ada banyak sekali temanya, dari tema umum, tema English atau history, tema matematika, art, sport, dan yang lainnya. Nah, kita bisa memilih salah satu yang ada di sini, sesuaikan dengan pilihan atau dengan tema kelas yang kita buat. Ini adalah langkah jika kita memilih. Jika kita sudah memilih salah satunya, kemudian kita pilih, klik di bawah sini ada tulisan pilih tema kelas. Nah, atau langkah yang kedua, kita bisa upload foto. Upload foto berarti kita bisa mengambil di luar tema yang disajikan oleh Google Classroom. Mari kita coba. Nah, saya mau mencoba upload foto dari laptop, galeri di laptop saya. Nah, saya klik di sini di pilih foto dari komputer. Nah, di sini kita perlu mencari di mana letak foto yang sudah kita simpan agar bisa kita gunakan untuk tema kelas. Saya menyimpan foto sekolah ada di sini. Coba kita cari. Nah, ini adalah gambar depan sekolah saya, maka coba saya buat itu sebagai bagian dari header kelas. Klik open. Nah, foto itu akan terupload di Google Classroom. Foto sudah masuk, kemudian kita klik pilih kelas. Ini kalau seperti ini, berarti ini bagian yang nanti akan muncul, bagiannya ada kotaknya ini. Kita mau ngambil yang mana? Kalau saya mengambil di sini, maka ini akan tampil. Kalau saya ngambil di sini, berarti ini akan tampil. Kita coba ambil di posisi tengah-tengah. Oke, klik. Nah, kita sudah yakin, kita klik pilih tema. Ada kata mengubah di sini. Perlahan-lahan nanti akan diupload dan bisa mengubah profil. Nah, ini adalah profil yang sudah berhasil kita unggah, tema yang sudah kita kehendaki sesuai dengan apa yang kita mau. Ini adalah tampilan kelas yang sudah saya pilih. Selanjutnya, kita akan melakukan men-setting kelas. Untuk bisa menyeting kelas, kita cermati di pojok sini ada gambar setting kelas nih. Kemudian kita klik. Nah, pada settingan kelas ini akan muncul deskripsi kelas secara lebih detail. Yang pertama, kelasnya namanya apa. Kalau perlu kita ganti ya silahkan diganti. Kalau tadi saya sudah mantap dengan ini maka cukup. Ini bagian ini tidak saya isi, tidak jadi masalah. Saya cukup menuliskan dengan nama SMP Negeri 1 Pekalongan, mata pelajarannya sudah cukup. Mari kita lihat di bagian selanjutnya. Nah, ini bagian pertama di kategori umum ada kata kode kelas. Ini adalah kode kelas yang kita buat. Kode ini nanti akan kita bagi kepada siswa yang untuk bergabung dengan kelas kita. Kemudian kalau yang di sini forum, nah bagaimana forum boleh dimanfaatkannya? Ada 3 pilihan. Yang pertama, siswa dapatkah memposting atau memberikan komentar, atau siswa hanya memberikan komentar saja, atau hanya pengajar yang boleh memberikan komentar. Tetapi karena kita ada kelas diskusi, ada lebih baik kita pilih yang siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Kemudian untuk kategori notifikasi, ini ada tampilan lampiran secara detail, atau notifikasi dipadatkan atau sembunyikan. Nah, saya memilih yang tampilan notifikasi yang dipadatkan. Selanjutnya
kita akan membuat topik. Nah, dicermati di bagian atas di kelas yang sudah kita buat ada 4 kategori di sini. Yang pertama ada forum, kemudian ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Nah, kalau kita mau membuat topik kelas, yang kita klik adalah yang tugas kelas. Disinilah tempat kita melampirkan berbagai hal terkait kelas kita. Nah, ketika kita klik tugas kelas, yang muncul seperti ini nih, ada tanda plus untuk membuat topik. Di bawahnya ada buat pertanyaan dan tugas, ada gunakan topik dan sebagainya. Maka kita buat yang ini dulu. Kita klik buat. Yang akan kita buat adalah topik, maka kita klik topik. Topik pertama kita misalnya presensi. Klik tambahkan. Oke, topik pertama sudah, kita buat topik yang berikutnya. Klik buat lagi, kita klik topik. Topik yang kedua kita namakan materi. Di sini nanti akan kita posting materi-materinya. Klik tambahkan. Topik yang ketiga, misalnya kita tambahkan lagi C, tugas. Kita tambahkan satu topik lagi. D, topik evaluasi. Nah, kita sudah menyusun A, B, C, D, tetapi yang terjadi di sini secara nyata bahwa itu terbalik-balik ya. Tapi bukan suatu masalah, kita akan membuat ini menjadi tidak terbalik. Bagaimana caranya? Kita klik di bagian pojok di titik 3 ini, klik. Ini ada tanda naikkan dan turunkan. Nah, karena D itu lebih di atas, maka kita klik turunkan. Nah, kembali lagi kita klik, masih belum di posisi yang betul, maka kita tulis turunkan lagi. Oke. Nah, sekarang karena D sudah di posisi, sekarang yang kita naikkan yang A. Coba kita klik naikkan. Nah, kita klik naikkan lagi untuk ya, tinggal yang belum betul adalah yang C, maka yang C kita turunkan. Turun sekali lagi. Nah, dengan demikian topik yang kita buat itu sudah berurutan dari topik pertama A, B, C hingga topik yang D. Ini adalah bagaimana kita membuat topik kelas. Oke, kawan-kawan semua, itu adalah tutorial yang sudah saya susun. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan sekali lagi fungsi dari tutorial yang pertama adalah mengingatkan saya sehingga saya tidak lupa atas apa yang sudah dipelajari. Yang berikutnya, jika itu bermanfaat bagi Bapak Ibu atau semua penonton dari tutorial ini, silahkan bisa subscribe dan like. Terima kasih.